Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Shalatan wa salaman ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan sedikit memberikan motivasi kepada kita semua agar kita selalu semangat dalam mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu adalah hal yang wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya cari ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa Rasulullah SAW mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu? Karena ilmu itu adalah hal yang penting bagi kehidupan kita di dunia ini. Karena dengan ilmu kita bisa menguasai seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dan dengan ilmu pula kita bisa menguasai bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, dan sekalipun makhluk buas. Dan dengan ilmu pula kita bisa memimpin seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dan kita bisa menjadi makhluk Allah yang terbaik di antara makhluk Allah yang lainnya. Tetapi apabila kita tidak berilmu, maka kita akan menjadi makhluk Allah yang bodoh di muka bumi ini dan tidak tahu apa-apa. Baiklah saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal bahwasannya menuntut ilmu itu adalah hal yang wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Dengan ilmu pula, karena dengan ilmu kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, karena siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia, maka ia harus menguasai ilmu dunia. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka ia harus menguasai ilmu akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menghendaki dunia, hendaklah ia berilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia berilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka hendaklah ia berilmu. Saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena ilmulah kita bisa tinggi derajatnya di sisi Allah, dan Allah akan mengangkat derajat kita bagi orang-orang yang ingin, dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu ke beberapa tingkat. Sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa tingkat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Karena ilmu pula yang membedakan hewan dengan manusia. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir agar bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan dengan akal pula kita bisa mencari ilmu pengetahuan yang mana akan membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Sebagaimana Allah mengisyaratkan dalam wahyu pertama dengan kata Iqra, bacalah. Membaca adalah cara untuk mendapatkan ilmu, dan bagi siapa yang tidak mau membaca, maka ia akan sulit mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, kita harus mempunyai semangat menuntut ilmu. Karena ilmu pula yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan dapat kita bayangkan jika kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan sama derajatnya dengan makhluk Allah yang lainnya. Atau mungkin kita akan lebih hina. Dan menuntut ilmu itu tidak ada batasannya, baik oleh waktu ataupun tempat. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi," yang artinya, tuntutlah ilmu dari buayan sampai kita ke liang lahat. Islam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Selama nyawa masih di kandung badan, tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Karena dengan ilmu, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hanya orang yang tidak waraslah yang tidak mau menuntut ilmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa menjadi makhluk Allah yang terbaik di antara makhluk Allah yang lainnya. Bila nasta'in, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.